Special thanks untuk Ibu Gembala, Bu Elsa, Ibu Bel, semua hamba-hamba Tuhan. Suatu kehormatan, mohon maaf saudara ya. Saya kurang nyaman, bukan nyaman ya karena habis jatuh saudara. Jadi waktu itu saya jatuh pertama tulang ekor patah. Udah mulai pemulihan sekalipun duduknya kan tetap nggak boleh lama atau salah posisi. Terus kemudian kejepit saraf dari sini, jadi ini yang susah angkat, kayak berapa bulan ya. Bisa tapi sakit gitu. Terus udah baru mau mulai baik gitu kan di tangan. Kemarin jatuh lagi saudara. Untung gak patah tapi hampir patah jari, 3 jari di sebelah kiri ya. Hari Sabtu kemarin dari pelayanan sih sebenarnya, tapi ya kan kita gak pernah tahu ya. Cuman saya punya satu komitmen sama Tuhan. Kalau semasih saya masih bisa, biarpun apa saya tetap mau melakukan tugas pelayanan. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Yesus yang baik banget ya saudara. Sehari saya nyampe di depan, ingat Parisa. Wow, dan saya tahu Tuhan tidak berhutang. Sebab itu tempat ini akan terus terjadi kegerakan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan kiri kanan, Yesusmu keren banget. Amin, 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 amin saudara. Hari ini saya ingin share singkat tentang trust in God. Mungkin ada lagu yang menyanyikan dikit boleh. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya. Amin. Syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Boleh sama-sama. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Yesus itu setia. Kita bisa mempercayai Tuhan itu bukan karena tiba-tiba saudara, ibu-ibu, wanita-wanita yang luar biasa dari ERC Sawangan. Itu pasti ada dasar. Suci boleh katakan amin. Tidak mungkin saya mau melakukan sesuatu dan tidak ada alasan apapun. Sebab itu mengiring Yesus bukan karena Kristen. Tapi ada dasar yang kuat bahwa buat apa saya ikut Tuhan. Dan ketika ikut Tuhan, buat apa saya cuma mengikut aja atau apa? Harus ada dasar yang kuat. Sebab itu saya ingin bagikan tentang keyakinan penuh kepada Tuhan. Trust in God. Tadi saya suatu waktu kenal dengan satu keluarga, saudara. Dan sempat bertemu ya. Saudara sebelum kesini sempat bertemu dan keluarga ini mencintai Tuhan. Suami, istri, anak-anak semuanya. Dan ada seorang anaknya yang kemudian membawa keluarga ini mencintai Tuhan. Namanya Happy. Dia mau melanjutkan kuliah ke luar negeri. Dan lewat Happy ini keluarganya mengenal Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Suatu waktu papa mamanya tuh mencintai Tuhan luar biasa. Bukan biasa loh, luar biasa.
adik-adik kakak-kakaknya juga. Karena ini anak paling kecil ya, kalau nggak salah anak perempuan. Jadi kemudian terjadi apa? Sebelum dia berangkat ke luar negeri, dia kemudian dibunuh oleh pacarnya. Can you imagine? Mama papanya melayani Tuhan luar biasa. Kemudian diurus ke pengadilan, masuk ke semua kasus, kemudian mulai diperkarakan. Saudara tahu, mama papanya itu mencintai Tuhan. Dan mamanya pulang pelayanan, kemudian dikasih tahu, oh mau ke rumah sakit, ada apa? Oh pulang dulu, mamanya lagi ada pelayanan doa puasa dan pelayanan turun. Gak dikasih tahu apa-apa, cuman bilang ke rumah sakit, ada yang sakit. Sampai di sana anaknya sudah terbujur kaku dan dibunuh oleh pacarnya. Saudara tahu, ketika papa mamanya ketemu dengan anak dari pacarnya, dari anaknya ya, pacarnya, anaknya punya pacar. Saudara tahu apa? Tadinya diperkarakan, tapi ketemu dia peluk, saudara. Can you imagine? Dipeluk dan dia bilang perkara semuanya dihentikan. Karena Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Can you imagine? Dan apa yang terjadi bertahun-tahun kemudian, papa mamanya terus melayani Tuhan, tidak berhenti. Dan kemudian yang saya lihat, firman Allah berkata, Tuhan tidak pernah berhutang. Anak-anaknya dari papanya meninggal, mamanya meninggal, tapi mereka meninggal dalam pelayanan. Anak-anaknya sampai hari ini disertai Tuhan luar biasa, mencintai Tuhan. Bahkan anak-anaknya diberkati Tuhan luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kenapa? Itu adalah satu keyakinan yang dibangun untuk harga yang tidak mudah. Setuju? Boleh katakan amin. Mengikuti Yesus ada harga, we have to pay the price. Ada harga yang harus dibayar dan kita tidak pernah tahu kita lewat musim apa. Ada musim Anda mengalami semua pertolongan kebaikan Tuhan. Kadang-kala Tuhan membawa Anda di musim yang engkau tidak mengerti. Apapun sedikit pun enggak mengerti. Saya ingin kita baca satu firman Tuhan saudara. Di dalam kisah Abraham. Di situ dikatakan Abraham cuma disuruh oleh Tuhan untuk apa saudara? Untuk dia keluar dari Ur Kasdim. Dan tidak ada petunjuk apa-apa saudara. Jadi dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2 dicatat ibu-ibu sekalian. Bahwa Abraham itu diperintahkan Tuhan keluar dari keluargamu. Keluar dari sanak saudaramu yang which is mereka sudah punya kenyamanan. Sudah punya mungkin semua kekayaan yang ada. Sudah nyaman tapi Tuhan bilang kamu keluar dari Ur Kasdim. Dan I will show you. Aku akan menunjukkan tempat yang engkau harus pergi. Dan Alkitab mencatat Abraham tidak tahu akan dibawa kemana. Tapi dia berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara bahkan dikatakan bahwa dia pergi mengikuti arahan daripada Tuhan. Ke tempat yang dia akan tuju. Dan dia tidak pernah tahu tempatnya itu di mana. Dan tempatnya itu untuk apa dia pergi. Dan apa tanda-tandanya. Di sana ada bakal apa. Cuma dia tahu bahwa I will show you that place. Engkau akan keluar dari tanah Ur Kasdim dan pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan. Boleh kita baca ayat ini bersama-sama saudara. Dikatakan Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Iya. Di situ dikatakan saudara, di slide berikutnya mungkin. Di situ dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Abraham. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara lihat ayat yang pertama, dia suruh untuk keluar dan tidak ada clue apapun, hanya untuk pergi keluar. Dan Abraham melakukan apa? Dia taat mengikuti tuntunan Tuhan. Yang artinya dia menaruh keyakinan kepada satu pribadi. Yang saya percaya tidak dikenal satu malam. Setuju? Boleh katakan amin. Bertahun-tahun dia mengenal siapa Tuhannya. Dan berapa di antara saudara Anda ada di ayat 1.
Yang baru disuruh pergi keluar dan gak ada tanda apapun. Cuma disuruh jalan aja ikut Yesus. Gak ngelihat apapun atau belum melihat atau masih sedikit yang engkau lihat. Tapi engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan pernah berhenti di sana. Setuju, boleh katakan amin. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Saudara. Sehingga kadang-kadang di masa-masa yang enggak lihat apa-apa, enggak ngerti apa-apa. Bahkan kita mau tanya sama Tuhan kenapa juga kadang enggak enak ya saudara ya. Karena kesannya kita jauh lebih tahu dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan ingin membawa keyakinan kita. Mempercayai dia 100% sekalipun tidak melihat apa-apa. Iman seperti itu yang akan membawa engkau mencintai Tuhan luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, dan firman Allah berkata ada satu ayat yang saya ingin kita baca di dalam Timotius. Di situ dikatakan 2 Timotius 1 ayat 12. Ayat ini yang membawa saya berjalan bersama dengan Tuhan di awal. Sudah dikatakan seperti ini saudara. Saya bacakan 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia Tuhan berkuasa memeliharakan di apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga apa? Hari Tuhan. Sampai kita menggenapi seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh memiliki satu keyakinan? Keyakinan itu saudara artinya tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Saudara, oleh keadaan apapun. Saudara, saya ada catat saudara. Aku tahu kepada siapa aku percaya adalah satu momentum yang sangat luar biasa bagi Paulus untuk dia mendeklarasikan bahwa ternyata hidupnya itu bukan hanya mengikut Tuhan, tapi dia kenal siapa yang dia percaya. Saya ketemu dengan orang di depan, mungkin dari masuk lorong kan ada ketemu orang. Kan gak tiba-tiba saya bilang, Pak kenalan, Pak mau gak nginep di rumah saya? Gak mungkin, saya harus kenal. Setuju, boleh katakan amin. Nah, berapa di antara kita kenal gak kita dengan Yesus? Kalau Anda kenal, Anda akan buka pintu lebar-lebar dan bilang, Yesus masuk. Memerintah dalam keluargaku, memerintah dalam hidupku. Setuju, boleh katakan amin. Karena hanya orang yang kenal siapa Tuhan yang dia percaya, engkau tidak akan pernah gentar sedikit pun atau apapun. Saya mungkin pernah cerita ya, kalau mungkin ada yang ingat. Saya ketika pulang pelayanan, saya ingat dari Makassar. Saya pulang ke rumah. Sampai di rumah kemudian papa saya seperti orang gak sadar ya. Dan ketika seperti gak sadar, ditelepon karena dia sudah gak bisa dipegang. Diteleponlah emergency untuk datang ambulans. Begitu datang ambulans, diperiksa dokter dan dokter bilang apa? Mohon maaf, papa Anda akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Can you imagine? Papa mama saya mencintai Tuhan. Ketika mereka mengalami struggle, saya masih kecil, tiap hari mereka berantem pakai benda tajam bahkan, kemudian mencintai Tuhan. Tapi suatu waktu saya pulang dari Makassar, saya baru masuk pintu kamar dan kemudian tim dari rumah sakit datang dan mengikat papa saya. Dan dibilang mau bawa kemana? Saya pikirkan ke emergency, waktu itu rumah sakit Siloam. Oh enggak, ternyata dirujuk harus dibawa ke rumah sakit jiwa Grogol. Can you imagine? Saya tutup kamar, mau nangis udah gak bisa, saya lemes tapi sambil berlutut di bawah nangis saya, Tuhan. Saya lo baru pulang pelayanan. Dan papa saya adalah orang yang sudah mencintai Tuhan. Dan dia tidak pernah ada riwayat sakit seperti ini. Tiba-tiba dikatakan dicek semuanya, kemungkinan ini harus di rumah sakit jiwa. Tapi saudara tahu begitu saya sampai di bawah, Bu, nangis sampai air mata kering, baru saya bilang, Tuhan, tapi saya tidak boleh kecewa dengan Tuhan. Saya tetap mempercayai Engkau. Saya berdiri lagi dan saya ikut ke rumah sakit. Berbulan-bulan saya tinggal di rumah sakit jiwa. Can you imagine? Bisa semangat gak untuk mempercayai Tuhan? Hari itu mungkin sulit ya Bu. Pertama kali saya penyesuaian, tiap hari ketemu dengan orang gila dan saya harus menerima kenyataan kenapa papa saya endingnya begini.
Benar gak saudara? Tapi tahu gak saudara? Saya ambil komitmen kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu ini tidak mudah. Tapi saya mengambil keputusan untuk tidak undur mengikut Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu ayat pertama kan bilang, saya setiap baca ayat ini, aduh kayaknya selalu mau nangis. Kenapa? Karena setiap baca ayat ini, Abraham itu dia bilang, pergilah engkau keluar dari keluargamu, dari sana semuanya, dari tempat kediamanmu, kenyamananmu. Dan kamu keluar, artinya dia akan pergi berjalan seperti orang yang gak injak tanah. Karena gak tahu tempat yang ada dia tuju. Kita kadang gak ngerti kenapa Tuhan. Tapi tahu gak saudara, berbulan-bulan saya di rumah sakit jiwa. Akhirnya saya ketemu dengan banyak orang gila. Saya doakan mereka. Dan saya saya pulang dari rumah sakit jiwa, saya pergi pelayanan, pulang lagi, saya jaga lagi. Sampai suatu waktu saudara tahu, datang dokter dan minta maaf. Maaf Bu, mohon maaf. Ternyata kami salah. Papa Anda tidak gila. Oh, tapi sudah di sini lama. Saudara. Jadi karena papa saya juga yang teman-temannya itu juga yang bawa-bawa boneka. Dokter datang, ibu-ibu dokter yang menjadi gila juga, mohon maaf, dia bawa boneka. Papi saya juga bingung, ini kenapa udah main boneka. Lama-lama juga jadi agak error kan saudara ya. Saudara tahu. Jadi saya juga aduh bingung ya. Ini ada boneka dikasih ke papa saya, jadi lama-lama juga jadi. Tapi saudara tahu, saya setiap hari saya bilang enggak, papa saya enggak gila, papa saya sehat, normal. Dan kemudian dokter datang dan bilang bisa dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Nah, saudara tahu, papa saya pulang karena dia bilang ternyata syaraf yang mati dan stroke yang kemudian ada problem di syaraf, tapi bukan gila. Pertama mereka bilang gila total. Akhirnya papa saya dibawa pulang ke rumah dalam keadaan sehat, normal. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, sometimes Anda mengikut Tuhan masih di ayat yang pertama saudara. Ayat pertama cuma bilang keluar dari tempatmu, dari kenyamananmu. Kadang-kadang Tuhan ambil kenyamanan kita hanya untuk kita melihat siapa Tuhan yang berjalan bersama dengan Anda. Membuat Anda yakin dan tidak undur. Yang setuju boleh katakan amin. Mungkin saya bisa kecewa mengikut Tuhan. Karena buat apa? Kami tutupin supaya tidak ada keluarga atau teman-teman yang tahu. Tapi akhirnya ada orang-orang juga yang tahu. Oh ya papanya masuk rumah sakit jiwa. Halo. Tapi di situ kami belajar bahwa tidak ada satupun seperti Paulus bilang yang dapat memisahkan. Penderitaan kah itu, kesulitan kah itu, apapun itu tidak ada yang dapat memisahkan jika kita memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki keyakinan? Cuman satu poin yang saya mau share, mengalami Tuhan. Keyakinan yang mendalam akan membuat kita mengalami Tuhan. Itu yang membuat, kenapa saya ngomong sampai hari ini? Bukan karena saya kayak orang jual obat ya gampang. Kecap nomor 1 apa saudara? Bisa aja. Tapi saya hanya menceritakan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Suci boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik saudara. Sebab itu saya sangat mempercayai saudara. Apa yang terjadi ketika Anda memiliki trust in God. Keyakinan yang penuh. Sebab itu ketika saya berjalan. Saudara, berapa di antara kita Anda gak lihat apa-apa saudara. Ikut Tuhan 5 tahun 10 tahun tidak pernah. Oh nanti bakal begini. Cuma ada janji Tuhan. Tapi tidak ada tanda saudara. Artinya apakah langsung kelihatan? Enggak. Saudara, kita tidak jalan ada obor di depan. Ada lampu senter yang terang, enggak. Kita cuma jalan oleh anugerah Tuhan. Bahkan kita jalan dengan janjinya. Bahkan saudara tahu, bahkan kita kadang-kadang sebab itu cuma berjalan hanya melihat kepada Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Itu yang membuat Anda dan saya memiliki keyakinan bahwa Tuhanku itu hidup. Sampai hari ini saya percaya dengan semua pengalaman yang saya lewati di masa sulit, di masa drop, di masa di titik terendah. Tapi saya lihat tangan Tuhan yang pegang, bahkan yang buka jalan detik terakhir. Itu yang membuat saya kuat. Tidak akan undur sampai kapanpun saudara. Orang yang memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan. Saudara, apa yang akan kita alami saudara? Yang pertama saudara, kita akan apa saudara? Mengenal Dia. Nggak mungkin ada bapak yang kasih ular.
Setuju, boleh katakan amin. Anda sudah minta, udah doa-doa. Gak mungkin endingnya itu buruk, gak mungkin. Even though kadang-kadang kok kelihatannya seperti yang dikasih ular ya. Kok kayaknya bukan yang baik. Tapi endingnya saudara akan lihat suatu waktu nanti. Seperti teman saya, saudara, anak-anaknya melihat dia bilang semua yang papa tabur. Dan mama kami tuai hari ini. Tidak pernah berhutang. Papa selalu bilang tidak pernah berhutang. Sebab itu saya suka cerita ke anak-anak saya. Saya bilang kalian hidup itu gak ada yang orang tahu berapa lama. Siapa yang pernah tahu kita masih punya banyak waktu? Gak ada. Gak ada. Tapi yang kita tahu selama kita dikasih nafas, jalan bersama dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh memiliki keyakinan engkau akan kenal Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan aman, gak takut apapun. Gak takut dia buat jahat, gak takut dia punya rencana jahat. Karena kita tahu dengan siapa kita berjalan. Saudara yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bahwa ketika dia tolong di waktu yang lalu, dia juga pasti tolong di waktu yang ke depan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara.